Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Sudah berhutang beli ponsel untuk belajar online. Dua siswa ini juga harus mencari sinyal sejauh 4 kilometer. Sahabat sebuah kisah, Thomas Roma, 44 tahun, warga desa Kampung Gurung, Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, harus berhutang untuk membeli ponsel agar kedua anaknya bisa belajar. Kedua anak Roma duduk di kelas 3 dan kelas 2 SMA di SMAK Pancasila. Seperti yang diketahui, pandemi COVID-19 terjadi hingga saat ini mengharuskan para murid untuk belajar dari rumah lewat sistem daring. Tuntutan sekolah belajar dari rumah sehingga saya sebagai orang tua beli handphone dengan berhutang. Kalau tidak ada handphone Android, maka mereka tidak bisa belajar online serta mengerjakan soal yang diberikan guru-guru dari sekolah, ujar Roma kepada kompas.com di rumahnya Kamis 20 Agustus 2020. Roma merupakan seorang pekerja bangunan yang penghasilannya tidak tetap. Jika dirata-ratakan penghasilannya hanya sekitar 500.000 per bulannya. Hal itu tentu saja tergantung dari jumlah proyek yang ia kerjakan. Sejak Maret 2020, ketika pandemi COVID-19, Roma tak lagi bekerja. Namun, ia tetap berusaha agar keluarganya makan serta anak-anaknya tetap bisa mengenyam pendidikan. Saya sebagai orang tua bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak. Walaupun berhutang, yang terpenting masa depan anak-anak terpenuhi dengan bekal ilmu pengetahuan. Dengan penghasilan yang pas-pasan, saya sebagai kepala keluarga serta istri yang mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya, ucap Roma. Roma menjelaskan biaya sekolah dan asrama susteran anak-anaknya sebesar 10 juta per tahunnya. Bersyukur biaya bisa dicicil, serta dari pihak sekolah dan asrama sangat memahami kondisi keluarga mereka yang serba terbatas. Jikalau terlambat bayar biaya sekolah dan uang asrama, saya bertemu dengan kepala sekolah dan pihak pembina asrama. Mereka sangat mengerti dengan saya. Saya harus mencari uang untuk membiayai pendidikan anak-anak saya, jelasnya. Roma menjelaskan, selain sulitnya ekonomi, tantangan lain adalah sulitnya sinyal. Untuk itu, meski sudah memiliki ponsel, anak-anaknya harus mencari sinyal hingga ke perbukitan dengan jarak 4 km dengan mengendarai ojek. Uang sewa ojek sebesar 40.000 untuk pulang pergi. Di padang rumput mereka biasa belajar. Setelah selesai mereka kembali pulang dan mengerjakan tugas yang diberikan. Selain biaya-biaya tersebut, juga ada biaya pulsa internet. Beli pulsa juga harus ke kota Wailengga, jarak tempuh 10 km. Roma menilai belajar dari sekolah lebih baik daripada belajar dari rumah. Ini karena banyak beban tambahan selama belajar secara daring. Selama lockdown dan belajar dari rumah, biaya 40.000 untuk sewa ojek setiap hari untuk belajar online di tempat yang ada sinyal. Beli pulsa di kota Wailengga, naik ojek dari Kampung Gurung ke kota Wailengga dengan biaya 25.000, pulang pergi 50.000, ujar Roma. Untuk 2 orang anak saya bayar 100.000 untuk beli pulsa internet. Untuk beli pulsa internet yang membuat sakit kepala, memikirkan uang serta mengatur pengeluaran dengan pendapatan yang tidak menentu. Kami sekeluarga juga dapat program harapan, tapi tak cukup untuk biaya kami sekeluarga yang terdiri dari 7 orang, kata Roma menambahkan. Selain sinyal, di kampungnya juga belum dialiri listrik. Hal itu membuat anak-anak belajar dan mengerjakan tugas dengan pelita. Keadaan ini juga memacu anak-anak saya belajar dalam kondisi serba terbatas. Indonesia sudah usia 75 tahun, tetapi penerangan listrik belum masuk di desa gunung. Entah sampai kapan kondisi seperti ini, jelasnya. Kepala Sekolah SMAK Pancasila Borong, Hermenegitus Sanusi mengatakan, salah satu dari anak Roma mendapatkan beasiswa.
Hal ini tentu saja dapat meringankan keluarga Roma. Hari ini saya datang bertemu orang tuanya di Kampung Gurung untuk melihat kondisi keluarga dan mendengarkan kisah perjuangannya untuk menyekolahkan anak-anak di masa pandemi COVID-19 ini. Saya sudah mendengarkan kisah orang tuanya, ujar Hermana Gilidus. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.